caranya nginstall software kemakmuran, software sehat, software bahagia, itu caranya nempelin data yang positif itu gimana teh? Nggak perlu nginstal, nggak perlu software, nggak perlu apapun. Nggak perlu Oke, cara, sebenarnya nggak terus perlu teknik. terus, Cuma butuh hening, Mas. hmm, 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 hmm. Cuma butuh hening, diam, dan menerima. Bu Ira itu kalau nggak salah dari batch 4 Betul. dulu punya hutang 275 juta. Kemudian tidak bisa segera melunasi karena menjual tanah warisan suami yang belum laku-laku. Terus setelah ikut kelas Abundant Revolution, ada sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Nanti biar Bu Ira aja yang cerita. Hampir 10 tahun saya mengalami sesuatu seperti itu, sampai saya tuh pernah keluarga tuh bilang kalau seandainya saja bunuh diri massal itu boleh, kami itu pengennya bunuh diri massal ya. Akhirnya saya sholat ikut kelas, apa yang TV diajarkan ke saya nggak ada yang saya lewati itu ya. Dari pertama 7 hari sudah saya ikut itu sudah dapat proyek Oh ya. empat sekaligus, tanpa mencari, datang sendiri, disuruh mengerjakan, suruh ngitung, disuruh mengerjakan, nggak pakai ribet. Bisa direkam. Good. Ya, Oke. baik. Kembali lagi kita bertemu dengan Teh Feby. Ada Bu Ira juga dan ada Mbak Fani. Dan Ya. nanti akan hadir beberapa alumni peserta Abundant Revolution lainnya. Teh Feby, Ya. aku beberapa kali bertanya ke banyak narasumber, ya. Eh, Intinya bahwa semua sepakat ketika kemudian kita itu menggetarkan sebuah perasaan penuh cinta, penuh syukur, penuh keberlimpahan, kehidupan seperti itu yang kemudian akan benar-benar terpantul eh, dalam hidup kita. Ya. Jadi hampir semua narasumber itu sepakat gitu. Misal nih ya, kan ada nih seperti case-nya Mbak Rosi Andriani kemarin, dia selalu berterima kasih saat mengeluarkan uang. Iya, Jangan lupa betul. nanti panggil teman-temanmu yang lainnya, yang warna merah, warna biru yang banyak ya, kan gitu ya. Ya, Nah, betul. itu kan sebenarnya goals-nya adalah perasaan yang berubah gitu loh. Betul. Perasaan yang berubah gitu. Terus belum lagi TVB sering ngingetin untuk mendoakan orang lain gitu, bahkan orang-orang yang menyakiti kita gitu. Nah, Ya. setelah mendoakan kan ada sebuah rasa yang berubah di dalam diri kita gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat banyak teman-teman di Badan Revolution hidupnya berubah gitu. Nah, mungkin kita berangkatnya dari sini dulu, Teh Feby, sebelum nanti kita masuk ke yang lainnya. Silakan, Teh Feby. Iya, iya Mas Hendra. Hai Mbak Rika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang nggak akan pernah ada habisnya Mas Hendra ketika kita ngobrolin soal cinta gitu. Karena Abundant Revolution itu intinya kan sebenarnya natural kamu adalah cinta tanpa batas, cinta tanpa syarat gitu. Inti natural kita tuh sebetulnya itu. Jadi sebetulnya Abundant Revolution itu Mas Hendra, kalau mau diambil intisarinya gitu ya, ini apa sih materinya, terus praktekin apa sih intinya, ini buat panduan juga ya, baik buat alumni ataupun buat yang baru mau belajar manifest istilahnya. Panduannya adalah panduannya itu di hukum semesta seperti cermin. Dia pasti akan memantulkan apapun yang kamu pancarkan secara rasa. Itu panduannya. Nah, substansi inti dari naturalnya kita itu kan sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Karena kita adalah percikan ruhnya Tuhan, atau percikan ruhnya Allah, atau percikan cahayanya Allah, atau percikan energi tanpa batas, bisa dikatakan seperti itu.
Nah, ketika kita naturalnya adalah yang tanpa batas dan berkelimpahan, pada saat kita lahir kan biasanya tuh Mas Hendra mulai ada dogma-dogma ditanam, Iya. lalu nilai-nilai kamu kalau nggak kerja keras kamu nggak akan bisa dapat uang. Atau ada lagi nih di sebagian besar masyarakat kita yang punya dogma, kalau jadi orang kaya dihisapnya terakhir katanya gitu. Jadi harta kamu jangan banyak-banyak. Nah, banyak sekali yang jadi belief, Mas. Jadi belief, jadi dogma. Belum lagi ditambah ketika kita berinteraksi sama keluarga, sama ayah yang mungkin agak tegas, mungkin dia mukul, maksudnya baik, tapi jadi trauma buat anak. Jadi ada luka batin, ada ketakutan, kebingungan. Nah, dogma-dogma dan lapisan emosi itu menutupi Mas Hendra, menutupi naturalnya kita yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Oke. Akhirnya apa? Yang muncul ke permukaan kan rasa-rasa itu, rasa sedih, khawatir, kecewa, takut, bingung, cemas, dan lain-lain. Nah, rasa-rasa itu yang akhirnya ada di dalam memori, ada di dalam data, di dalam pikiran kita, dan data di memori itulah yang dipantulkan karena sebagian besar teman-teman itu memancarkan rasa yang mereka sebenarnya nggak mau itu terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi kan mereka nggak tahu cara kerja hukum semesta seperti cermin raksasa itu, yang mereka akan memantulkan apapun yang kita lepaskan. Kuncinya itu Tuhan semesta tidak memberikan apa yang kamu inginkan, tetapi Tuhan dan semesta memberikan, menyajikan, dan mengantarkan apa yang kamu pancarkan secara rasa hati kamu. Jadi kuncinya di situ Mas Hendra, kamu memancarkan apa di rasa hati itu menggambarkan data di dalam pikiran dan perasaannya dia. Yang dia pancarkan itulah takdirnya. Begitu. Yang mereka pancarkan itulah takdirnya, yang mereka pancarkan itulah nasibnya. Kabar baiknya di Abundant Revolution itu dibuka, Mas Hendra. Siapakah dirimu? Bagaimanakah aturan semesta itu bekerja di dalam hidup kita? Dan bagaimana prakteknya gitu. Nah, kebanyakan di antara teman-teman itu cuma tahu teori aja kebanyakan, Mas Hendra. Tahu teori maksudnya gimana? Kayaknya udah cukup banyak yang membahas siapa dirimu. Sangat banyak yang membahas bahwa dirimu adalah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Itu banyak yang bahas. Betul. Yang kedua, secara hukum semesta juga banyak Mas yang bahas bahwa daleman kamu sama dengan luaran kamu. Istilahnya gitu. Banyak Mas yang bahas bahwa apa yang ada di dalam diri kamu itu memancarkan realita kamu. Bahwa realita kamu berasal dari isi daleman kamu. Itu banyak Mas yang bahas. Yang tidak banyak dilakukan adalah bab 3-nya yang ada di Abundant Revolution, praktek. Praktek yang distimulasikan selama 1 bulan, itu yang tidak ada. Praktek yang distimulasikan, prakteknya berupa apa jadinya? Pertama, berupa sadar nafas syukur. Kenapa harus sadar nafas syukur? Bukankah di dalam proses sadar nafas syukur kita sebenar-benarnya menyadari bahwa energi tanpa batas itu masuk lewat hidung kita, bahwa napas itu adalah jembatan yang mengantarai antara tubuh kita yang ini dengan yang tanpa batas. Nah, ketika kita sadar nafas syukur, kita diajarkan bersyukur gitu Mas Hendra. Ini di poin latihan pertama aja udah ngasih data syukur. Ketika di sini udah mulai habitnya berubah dari yang dulu mengeluh, takut, cemas, menjadi bersyukur, berterima kasih, maka akan muncul apa di dalam realita Mas Hendra? Akan menjadi seperti apa yang dilakukan dalam habit yang baru. Habit pertama sadar nafas syukur. Habit kedua ketika sudah menyadari bahwa di dalam sadar nafas syukur, di situ kita merasakan bahwa oh ternyata kita tidak terlepas dari Allah yang maha besar, Allah yang maha tanpa batas itu, kita ada di dalam Dia. Gitu. Jadi kebanyakan dari teman-teman yang putus asa itu kan dia merasa bahwa Allah jauh Mas Hendra. Padahal tuh kita ada di dalam Dia. Mau kemana lagi kita Mas? Kita ada di dalam kumparannya. Kebanyakan teman-teman yang private coach sama aku,
yang dia mau bunuh diri, dia cemas, dia udah merasa nggak ada solusi, itu karena merasa dia ditinggalkan sama Allah, Mas. Merasa Allah jauh, merasa aku kayaknya udah berpaling dari Allah, udah menjauh dari Allah, aku kayaknya nggak disayang sama Allah, kayak ninggalin gimana, Mas? Kalau kenyataannya adalah energi tanpa batas ini melingkupi diri kita, kita ada di dalam dia. Kita nggak bisa lepas dari dia, kita ada di dalam energi tanpa batas itu gitu. Dan setiap hari kita rasakan keberadaannya lewat nafas. Nah, kebersamaan inilah yang sangat indah sekali gitu di keluarga Abundant Revolution, yang mungkin hari ini akan diceritakan oleh Ibu Irma, Mbak Rika, sama Mbak Fani, dan nanti ada teman lainnya, Mbak Eka, menyusul gitu. Nah, itu yang tidak dilakukan di luar, praktek selama 30 hari ditemenin dalam WhatsApp group. Dan aku selama 30 hari itu juga aktif untuk menjawab WhatsApp teman-teman kalau teman-teman ada sesuatu yang perlu ditanyain gitu. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak guru-guru, coach di berbagai macam pengembangan diri untuk mendampingi peserta ketika ada keluhan di WhatsApp, mau balas, kontakable gitu ya. Itu nggak semua orang bisa melakukan itu gitu. Menarik Teh. Mungkin teman-teman, aku sebelum ke Bu Ira dan teman-teman yang lain, tadi Teh Feby sempat menyinggung tentang, kalau tidak salah, tentang data. Ada data-data negatif yang ada di pikiran gitu. Teh Feby mengubah data yang negatif yang kemudian itu sudah terinstall sejak kita lahir di sebuah lingkungan, itu otomatis selama 30 hari data-data itu apakah pasti akan berubah seiring berjalannya waktu, atau memang butuh trigger-trigger tertentu yang perlu dilakukan oleh sahabat-sahabat ketika kemudian memiliki data yang merugikan masa depannya? Itu gimana cara ngubahnya, Teh? Simple, Mas Hendra, karena naturalnya kita itu sudah pasti akan bisa melepas. Contoh Ibu Ira itu ada cucunya ya. Aku juga punya anak kecil umur 2 tahun. Contoh itu gampang banget, Mas Hendra. Bener, gampang banget cara melepasnya, cara merubahnya, trauma dan lain-lain. Mas Hendra perhatiin anak Mas Hendra waktu kecil. Anak Mas Hendra waktu kecil kalau jatuh, dia langsung bangun lagi. Ibunya marah sama dia nggak simpen kan? Bener nggak? Betul. Jadi kalau anak kecil itu, kalau misalnya anak kecil kan kadang suka refleks mukul gitu. Terus misalnya aku marah gitu, Muhammad nggak boleh kayak gitu kan? Kalau kita orang gede, kalau dimarahin langsung disimpan tuh, Mas. Si kesalnya, marahnya langsung jadi dendam misalnya. Kalau anak kecil tuh cepat melupakan. Dia mengalir aja gitu, dia menerima dan melupakan. Jadi cara merubah datanya adalah pertama penerimaan. Terima semua yang disajikan oleh semesta, berupa cerita bahagiamu, berupa cerita sedihmu, berupa cerita kamu dapat sesuatu yang membahagiakan, atau dihantarkan kesedihan. Karena kedua-duanya itu adalah cinta, Mas Hendra. Kebahagiaan itu sama dengan keutuhan. Keutuhan itu artinya bahagia diterima, sedih diterima. Gitu. Punya uang diterima, uang diambil orang ya diterima. Itu keutuhan, Mas, dualitas. Jadi kedua-duanya itu sama seperti Mas Hendra beli permen. Permen nih, Mas Hendra. Permen itu kan luarannya kan ada plastik-plastik gitu ya. Dalamnya permen manis ya, Mas. Sama kayak gitu. Bahwa kehidupan ini dalamnya mau packaging apapun, packaging kebahagiaan dalamnya cinta, packaging sedih, kekecewaan dalamnya juga cinta. Kenapa cinta? Bukankah di dalam packaging kesedihan itu ada pesan semesta? Ada pesan semesta yang sangat indah untuk kita tahu bahwa kalau misalnya pesannya itu kesedihan, kita ke-trigger nih, Mas Indra. Ke-trigger, pokoknya aku sedih atau aku marah sama si orang ini. Nah, si orang ini atau siapapun dia, mau itu dia mau itu dia teman yang bawa kabur uang kita, mau itu orang yang memfitnah kita, mereka itu cuma tukang pos.
tukang pos yang fungsinya jadi cermin. Tukang pos yang jadi cermin yang fungsinya hanya untuk mengantarkan pesan. Lalu pesannya apa, TVB, dari kejadian yang menggemaskan ini, yang membuat marah? Pesannya itu sama dengan apa yang kamu rasain. Yang aku rasain kesel. Ya pesannya marah dan kesel, yang bagasi emosi kemarahan dan kekesalan itu masih ada di dalam diri kamu, di bawah sadar kamu, yang masih menyala, dan dia terus akan memberikan refleksi realita yang sama. Membuat kejadian jadi tambah bikin marah, membuat situasi baru yang akhirnya melahirkan ketakutan, kecemasan. Jadi sensasi di dalam tubuh itu, Mas, ketika kita ngadepin orang yang mengesalkan, itu tuh kayak notifikasi WhatsApp gitu, Mas. Mas Hendra kan kalau ada WhatsApp, Kak, begitu ya, bunyi lah ya istilahnya, kayak notifikasi. Jadi kalau ada orang yang bikin marah atau bikin kesel atau kita ke-trigger, itu sama dengan semesta lagi berkomunikasi sama kita. Komunikasinya berupa apa? Kalau kita ke-trigger marah, ada pesan bunyi tuh dari semesta berupa orang ini nih datang si pengantar pesan. Pesannya apa? Kamu ngerasain apa? Kesel. Ya itu kesel. Maksudnya ya kesel itu masih ada di dalam bagasi emosi kamu. Si kesel itu, marah itu menutupi kelimpahan yang harusnya secara kesadaran dan natural itu kamu rasakan, dia muncul naik ke permukaan. Keren. Itu ketutup sama rasa itu. Jadi sebenarnya semua yang hadir itu adalah utusan. Ya. Utusan yang dihantarkan oleh semesta untuk kita membaca Allah, semestanya lagi ngomong apa sama kita. Allah nggak mungkin ngomong sendiri datang ke Mas Hendra kan? Betul. Bener nggak? Dihantarkanlah orang yang ngambil uangmu terus nggak bayar-bayar. Kamu kesel kan? Iya, kesel. Kamu ke-trigger kan? Dia janji mau bayar, molor lagi. Sebenarnya kisah permainannya bukan itu. Kan hidup cuma games, Mas. Hidup itu cuma permainan. Kalau kata surat Al-An'am, bersendang guraulah kamu karena hidup cuma permainan. Jadi jangan terlalu serius. Kalau terlalu serius nggak ada manifestasi. Justru semakin santai, semakin asik, semakin rileks, itu rekening bank semakin gendut, Mas. Asik. Oke. Teh Febi, sedikit lagi ya sebelum ke Bu Ira ya. Terus caranya nginstall software kemakmuran, software sehat, software bahagia, itu caranya nempelin data yang positif itu gimana, Teh? Nggak perlu nginstal, nggak perlu software, nggak perlu apapun. Nggak perlu cara, sebenarnya nggak perlu teknik. Terus? Cuma butuh hening, Mas. Cuma butuh hening, diam, dan menerima. Dan butuh jujur sama perasaan kamu. Kamu lagi ngerasain apa? Oke. Gak butuh teknik apapun, gak perlu meditasi, gak perlu, karena itu udah naturalnya kamu. Dan udah ada di sini. Sebenarnya gak perlu training juga sih, Mas. Gak perlu ikut Abundant Revolution juga sebenarnya. Bener ya? Gak perlu. Kita ini kayak, kalau katanya Mas Riko, kita ini kayak jualan air di tengah lautan gitu. Karena dari awal cuma butuh diem doang, butuh pause dulu sebentar, boleh nggak? Karena rumusnya gini, Mas Hendra, saat pikiran itu diam, kesadaran dan natural kita itu naik, Mas. Saat pikiran rame, kesadaran dan natural kita itu tenggelam, gitu. Jadi cuma butuh hening, diam, dan jujur sama diri sendiri. Kamu lagi ngerasain apa? Aku lagi dendam, kesel, marah. Ya udah, terima gitu. Jadi kunci dari Abundant Revolution itu adalah totally surrender, total menerima, total gitu. Rasakan penuh, sadari bahwa dia itu packaging dari cinta tanpa batas. Bahwa kesedihan ini juga manifestasi cinta. Bahwa pesan sedih yang amat sangat ini adalah pesan semesta lewat tukang pos, berupa rasa yang harus aku terima dan aku izinkan masuk ke dalam samudra cinta tanpa batas.
di titik kita menyadari bahwa ini adalah cinta, dan di titik kita menyadari bahwa sejatinya kita adalah yang tanpa batas itu dan berkelimpahan itu, di titik itu datanya terurai, datanya langsung kembali Mas ke cinta murni tanpa batas. Dan kalau kayak SPBU kita mulai dari nol ya gitu. Baik, Dan baik. diinstal sama sending love, bukan diinstal sih sebenarnya, langsung kita lakukan sending love, happy, bersyukur. Jadi ya kejadian seperti yang terjadi sama Bu Ira, sama Mbak Ri, sama Mbak Fi, gitu loh Mas. Oke, Gitu. nah aku sekarang coba geser ke Bu Ira ya. Jadi aku lihat kerpean dulu ya. Bu Ira itu kalau nggak salah dari batch 4 Betul. dulu punya hutang 275 juta. Kemudian tidak bisa segera melunasi karena menjual tanah warisan suami yang belum laku-laku. Terus setelah ikut kelas Abundant Revolution, ada sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Nanti biar Bu Ira aja yang cerita, biar teman-teman tahu dan tentu bisikan hikmah, pelajaran dari apa yang dialamin oleh Bu Ira. Sepenuhnya waktu saya persembahkan untuk Bu Ira. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih sama Teh Febi, sama Mas Hendra, yang dengan itu saya bisa menemukan ilmu yang sangat luar biasa ini. Yang Teh Febi tadi sampaikan pertama itu betul banget. Saya mengalami keburukan yang amat sangat sekeluarga bareng itu karena pada saat itu suami saya tidak diperpanjang, pensiunannya tidak diperpanjang. Padahal sama Pak Gus sudah bilang kalau Pak Rohim itu saya perpanjang 2 tahun, tapi jangan sampai lapor ke Jakarta. Ternyata ada temennya yang mengkhianatinya itu. Bapak menanyakan pensiunnya, langsung turun surat bahwa Bapak pensiun. Sebetulnya Teh, saya tuh sudah tahu bahwa semua atas izin Allah, tapi saya tetap dan amat sangat terpukul. Suami saya juga, akhirnya suami saya sakit, dan keempat anak saya pun sama Teh. Seperti ada yang Teh Febi ceritakan tadi, ada luping itu. Semuanya itu jadi jatuh semuanya Teh. Terus selama hampir 10 tahun saya mengalami sesuatu seperti itu, sampai saya tuh pernah sekeluarga itu bilang kalau seandainya saja bunuh diri massal itu boleh, kami itu pengennya bunuh diri massal. Karena pada saat itu saya tuh sering diteror sama DC itu kan, apa sakit cuci darah. Dan saya tuh pernah dibilang pada saat itu sebelum papa ini ikut sama ditipu temennya istilahnya, itu saya tuh masih punya uang Teh, sama-sama punya uang, akhirnya diajak kerjasama, saat ditipu sama temen haji saya sampai habis-habisan semuanya untuk itu mengerjakan proyek itu Teh. Akhirnya saya mengalami seperti ini, hutang bank sampai tidak bisa nyaur, sampai pada bulan itu Agustus itu Teh, saya dapat surat rumah saya harus dilelang. Saya sama anak-anak belum kenal sama ini Teh, saya belum kenal banget sama Ngaji Roso. Terus anak saya semuanya itu sedih banget ya Teh, banget sedihnya. Akhirnya anak saya yang pertama, Mama mesti harus ikut ini, Mama mesti harus ikut ini. Terus saya lihat pada saat itu masih anget-angetnya Teh Febi ya, yang di YouTube pertama itu mengenai yang Harley itu Teh. Sampai satu akhirnya, tapi saya mau ikut udah punya uang,
Ternyata anak saya yang ketiga itu tiba-tiba menjual cincinnya tanpa saya tahu, ngasih kejutan sama saya, malah lihat grup malu. Grup apa sih, Dek? Pokoknya lihatnya grup. Oh, Masya Allah, aku kok dimasukkan grup ya, Dek, ya mudah-mudahannya saya bisa masuk grup. Loh, Bunda itu sudah masuk grup, alhamdulillah. Teh, selama ini tuh Teh, saya tuh sudah kan punya tanah yang seperti saya ceritakan, tapi tanah itu waktu papahnya anak-anak pembelinya anak-anak masih kecil-kecil dan saya tidak paham, itu saya jual sudah lama sekali Teh. Sebetulnya mau tak nggak nyawa bang, itu nggak laku Teh, karena semua tanya mana akte jual belinya, mana ini itu nggak ada semuanya Teh. Terus saya ikut saya akhirnya saya sholat ikut kelas, apa yang Teh Febi ajarkan ke saya nggak ada yang saya lewati, semua bareng anak-anak. Iya, semua, karena ini masalah kita bersama Teh. Nyon sewu Teh, di rumah saya itu kan anak saya yang pertama rumahnya di sebelah, jadi masih di saya, anak saya yang ketiga itu punya rumah, tapi waktu papanya meninggal itu anaknya itu diekakan suami, ikut saya sama suaminya juga, rumahnya dikontrakin. Anak saya yang keempat itu nggak jauh juga dari saya. Itu setiap hari yang dibahas cuma itu YouTube-nya Teh Febi, dan yang di-share Teh Febi kita diskusikan bersama Teh. Setiap hari itu kita seperti kelas sendiri Teh. Seperti kelas sendiri. Masya Allah. Berempat itu apa yang mereka dapat, apa aku tadi gini, yang mah aku loh gak pernah dapat yang kedua, aku nggak pernah loh dapat itu yang namanya balik nama kapal, sudah lama sekali karena aku nggak bisa ngomong, nggak bisa gini. Iya Allah, aku punya diajarin mama katanya untuk telepati, untuk sending lah masuk 5 sekaligus untuk orang balik nama surat kapal. Terus anak saya yang jual cincinnya itu sebetulnya dari pertama 7 hari sudah saya ikut itu sudah dapat proyek. Oh ya. 4 sekaligus tanpa mencari, datang sendiri, disuruh mengerjakan, suruh ngitung, disuruh mengerjakan, nggak pakai ribet. Terus yang pertama itu kan kerjanya di provinsi Teh, PNS, tapi itu semuanya dulu sekali itu dianya itu yang menyupport hidup saya. Itu waktu ketiga ya, Perlopeng itu enggak bisa sama sekali, airnya sekarang lancar seperti dulu kala Teh. Alhamdulillah. Terus yang ketiga itu, yang keempat itu kan jual mainan ya Teh, tapi jual mainannya itu jual mainan kolektor sama dianya itu bekerja di adanya di pelabuhan, ngurus dokumen kapal. Itu sejak ikut bareng-bareng itu Teh lancar, dagangannya itu laris, padahal dagangannya itu harganya sudah mencapai puluhan juta. Saya dibelikan kulkas baru Teh, terus saya itu kulkas saya itu satu-satunya yang nanti pas puasa tuh saya nggak punya kulkas, tuh dibelikan anak saya yang ketiga kulkas, dibelikan TV. Masya Allah, saya sampai nangis. Terus saya mama nang testimoni, biarkan nanti Teh Febi juga seneng, Mas Hendra seneng, dan teman-teman lain bisa ngikuti mama. Iya Teh, saya tuh setiap hari sibuk ngajarin anak-anak, setiap hari sibuk ngajarin cucu, dan saya tuh saking lamanya istilahnya menderita, saya tuh tidak bisa menghadirkan rasa bahagia yang banget. Saya tidak bisa nggak bisa caranya membuat video dalam pikiran. Tahu enggak Teh, saya kalau membuat video dalam pikiran sama anak saya yang kecil ini, cucu saya, kita bayangin kita ke Amyok, ke hotel, iya kita kok terus seneng di situ, saya seneng, saya bayangin banget. Terus anak saya yang ingin umrah, ayo kita bayangin umrah, ayo kita bayangin umrah. Cucu saya yang satunya, nah, jadi saya tuh seneng bisa bayangin umrah bersama, bisa bayangin ke hotel bersama-sama dengan bantuan anak saya ini, cucu saya ini, terus Teh sama ini
ada yang teh bilang 10 juta itu ya. Ya, quantum jam. Ya. Saya nggak bisa teh, aku nggak bisa bilang anak, aku nggak bisa bayangin bahagia dengan uang 10 juta lah, bisanya berapa pun 25 juta, kenapa gitu? Karena saya pernah dikasih orang uang 25 juta, itu yang saya bayangin terjadi lah. 25 juta. Oke. Ya, Bu Ira keren banget ya Allah. Cerita-cerita seperti ini. Iya, Bu Ira, Sama yang cerita seperti ini sangat penting untuk kemudian ditransformasikan ke sahabat-sahabat supaya yang mulai kehilangan harapan itu ada semangat kembali gitu ya Teh Feby. Aku pengen Teh Feby memberikan responnya terkait dengan sebuah narasi fakta yang menarik dari Bu Ira yang mengalami perubahan sangat luar biasa setelah ikut Abundant Revolution. Teh, monggo Teh. Masya Allah, Mas Hendra. Ini Teh, ini termasuk itu kucingnya anak saya yang quantum jam kucing 20 juta ya, Hendra. Aja. Yang untuk main-mainan aja. Oke, lanjut Teh Feby. Iya, jadi gini Mas Hendra. Aku amazed sekali ya, maksudnya dengan cerita Bu Ira ini yang sebelum ikut kelas mereka punya kepahitan cerita sendiri bahwa rumah mereka tuh mau diambil bank gitu dan mereka ditagih debt collector sampai tadi Bu Ira bilang ada cerita kalau seandainya ada opsi bunuh diri massal itu terfikir gitu. Itu luar biasa sekali gitu, sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dialami oleh seorang ibu dan 4 anaknya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, bahwa Ngaji Roso hadir menjadi jembatan kebaikan Allah luar biasa. Karena faktanya memang lewat kanal YouTube Ngaji Roso, Mas. Kebaikan ini terdelivery gitu. Lalu gimana Bu Ira bisa melewati ini semua dengan sangat pertolongan sekali? Aku melihat ada satu kunci Mas Hendra yang tidak dilakukan oleh banyak teman-teman yang alumni Mas Hendra. Pada saat Bu Ira WhatsApp aku, Mas Hendra tahu nggak? Aku sama sekali tidak men-save nomornya. Jadi aku nggak pegang nomornya karena teman-teman Abundant Revolution itu nggak aku save satu-satu kecuali dia WhatsApp aku lalu aku save gitu Mas Hendra, paham nggak? Iya. Artinya Bu Ira ini dengan testimoni yang sudah sedemikian banyak, istilah Bu Ira testimoni berjamaah. Iya, testimoni luar berjamaah. Biasa, testimoni berjamaah, testimoni massal gitu. Itu terjadi tanpa ada kontak langsung aku loh Mas Hendra. Jadi waktu itu bermodalkan hanya kelas. Ini patut dicontoh, ini footnote banget nih sama semua teman-teman. Patut dicontoh. Bermodalkan hanya ikut kelas. Pada saat ikut kelas, semua istilahnya apa yang diinstruksikan di 30 hari daily rutin, Bu Ira betul-betul kacamata kuda, betul-betul dilakukan tanpa bertanya, tanpa mengeluh, tanpa berpikir panjang. Dia percaya sama materi ini, dia percaya sama naturalnya yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan dan dilakukan Mas Hendra. Jadi kunci dari keberhasilan buat teman-teman adalah praktek dan praktek. Tanpa komplain, tanpa marah-marah, tanpa bertanya, tanpa ada peperangan batin gitu. Karena ini sebuah contoh yang nyata gitu dari seorang ibu umur 69 tahun loh. Aku surprise banget loh. Daya juang dan belajarnya masih luar biasa walaupun dia nggak bisa quantum jam, dia selalu cari cara lain. Ketika sudah berhasil baru menghubungi aku. Itu emes banget. Mas Hendra luar biasa. Jadi apa sih sebetulnya secara hukum semestanya ya Ibu Ira ini adalah contoh nyata Mas Hendra cara merubah data. Caranya begitu. Oke, Teh Feby. Oh iya, Teh. Satu lagi gimana kok anak saya bisa terjual gitu. Waktu itu saya sholat tahajud. Ya, waktu itu saya sholat tahajud. Terus saya quantum jam supaya tanah itu laku dengan tidak ribet, tidak cari gitu. Hanya
jam 9 pagi itu saya pagi langsung ketemu anak-anak, WA teman-teman anak-anak, aku dapat clue dari awal, suruh kwantum jamnya sama yang punya tanah yang kita nggak pernah kenal, bareng alpha telepati, bareng-bareng, ayo kalau bareng-bareng itu powerful, ayo bareng-bareng kita salat duha, nanti minta paginya, terus salat duha, kita telepati sama ibu yang punya tanah, kita minta diikhlasin kalau nanti tanah itu terjual akan saya beri 10 keuntungan, termasuk saya pikir tuh beliau sudah meninggal, saya wakafkan nanti atas nama ibu. Saya kasih 10, salah satunya saya wakafkan, dan itu sudah saya lakukan. Oke. Alhamdulillah jam 9 ada orang kesini nanyain tanah, langsung nggak pakai. Asik. Wow. Ya, Mantap luar di biasa. Quantum Jamin. Ya, mantap. Keren ya, Bu Ira. Seneng banget ya mendengarnya. Terima Baik. kasih. Oke, Bu Ira, ceritanya sangat menginspirasi gitu ya. Dan lagi-lagi Teh Feby mengingatkan kita, terus kemudian mendorong kita bahwa dari kisah Bu Ira itu yang bisa kita contoh adalah tidak banyak komplain, ya kan? Tidak banyak bertanya, tetapi lebih memberikan atensi sepenuhnya untuk praktik sampai 30 hari selesai, dan akhirnya tuntaslah apa yang diinginkan bisa menjadi kenyataan. Dia bisa kembali ke fitrahnya gitu ya, sebagai entitas yang tak terbatas gitu ya. Oke, Teh Feby, gimana? Sedikit komen. Masya Allah, dari cerita Bu Ira membuktikan Mas Hendra, udah fokus aja sama data di dalam. Jujur aja sama data yang ada di dalam, yang masih ada bagasi sedih dan lain-lain. Duduk sama emosi itu, berdamai dengan emosi itu, terima semua kisah hidupmu, peluk, dan katakan bahwa ini cinta tanpa batas. Terima itu, izinkan masuk ke dalam, izinkan dia terurai kembali ke samudra cinta tanpa batas. Oke. Itu cara yang tadi Mas Hendra tanya. Caranya kayak gitu. Ya, aku sekarang geser ke Mbak Fani. Tolong oke, Mbak Fani, namanya Rifani Audi. Sebelum ikut kelas kondisinya down ya, karena terlalu khawatir, atau mungkin cerita langsung aja Mbak Fani. Yuk, sampaikan ke teman-teman dari awal gimana ceritanya, yuk. Iya, ceritanya dari apa ya? Dari waktu ini deh, pertama mau ikut TVB juga itu sebenarnya lagi finansialnya lagi nggak bagus banget gitu. Aku kan sempat nanya ke Mas Hendra ya, untuk yang batch 9 itu berapa gitu kan. Itu beneran belum ada banget. Abis itu aku sebenarnya udah coba ngintip-ngintip tuh di Ngaji Rosa, udah suka lihat-lihat tuh ini ya TVB ya gitu. Udah ada cerita yang masalah sending love gitu. Akhirnya aku coba tuh si sending love itu, nggak jauh-jauh sih, ke anak aja yang lagi jelalatan gitu. Aku coba terus aku mandiin lah gitu. Pokoknya benar-benar yang fokus ke anak gitu ya. Nggak lama dari itu tiba-tiba dapat transferan, akhirnya bisa daftar deh gitu. Itu cuma berapa modal sending love. Iya. Tiba-tiba buka handphone ada yang transfer gitu kan. Gitu, jadi akhirnya itu coba daftar gitu. Terus jadi sebenarnya waktu itu tuh kondisinya emang lagi down banget, lagi cemas banget. Itu mungkin udah 3 bulanan ya, dari awal-awal tahun itu udah berasa cemas gitu, udah nggak ada fokus lah gitu. Terus coba lihat-lihat Ngaji Roso gitu, terus yang lain-lain. Akhirnya ketemu sama Teh Feby, pengen banget lah gitu ikut kelasnya gitu. Iya. Bapak nih. Sih. Oke. Soal ini gimana? Ada nggak pengalaman kayak misalnya punya hutang, terus kemudian setelah melakukan tips dari Teh Feby,
Gimana, ada perkembangan apa gitu? Ada nggak? Jadi apa namanya? Sebenarnya memang masalahnya hutang, cuman bukan hutangnya aku gitu. Aku kebetulan di 2018 itu kehilangan orang tua gitu ya. Dikasih kewajiban yang memang harus diberesin gitu. Lumayan besar gitu. Nah, itu sekarang itu memang masih ada gitu, Mas. Dan ini tuh perasaan aku tuh ini kok kayak mau berulang ya gitu. Mau berulang, mau looping gitu. Terus akhirnya udah down banget lah gitu. Terus lihat setelah ikut kelas itu di hari pertama, hari kedua itu lancar ngikutin apa yang Teh Feby arahin gitu ya. Itu sampai di hari kedua itu aku sempet alfa telepati nagih utang gitu. Iya, terus. Itu nagih utang. Ada efeknya nggak? Ada banget. Oh, ada banget. Ada banget. Jadi jam berapa ya? Kalau nggak salah jam 2, jam 3-an gitu. Aku ngelakuin itu, alfa telepati itu. Malamnya beliau benar-benar langsung WhatsApp. Saya mau bayar ya gitu. Tapi nggak bisa semua, cicil dulu. Nggak apa-apa deh kan. Jadi ya itu langsung dalam hitungan jam. Oke, keren. Nah, Teh Feby, aku izin kembali ke Teh Feby ya, Mbak Fani ya. Oke. Teh Feby, kalau pengalamanku melakukan telepati itu, mempengaruhi orang dari jarak jauh itu, memang antara pikiran, antara perasaan, ya kan, antara lisan itu harus benar-benar manunggal, baru menjadi sebuah kenyataan gitu ya. Itu aku menyebutnya sebagai selaras atau koheren gitu ya. Nah, itu gimana? Kalau menurut Teh Feby, kan ada orang yang belajar telepati gagal, ada yang berhasil gitu ya. Kita tidak munafik. Banyak juga yang praktik telepati juga belum bisa nih. Nah, ini nih yang perlu kemudian untuk mendapatkan pembelajaran dari Teh Feby, gimana bagi teman-teman ya? Betul, Mas Hendra. Jadi judul selaras, judul coherence, judul semuanya itu satu frekuensi, itu tuh penting banget buat manifest. Kembali ke masalah rumus semesta tadi, cermin tadi. Nah, Mbak Fani pada saat waktu mentelepatikan hutang untuk orang lain itu bayar ke dia, ini sepertinya bahan bakar roket emasnya itu kuat gitu, Mas. Jadi berhasil atau tidaknya itu tergantung dari vibe rasa dia pada saat melakukan itu. Betul-betul tidak dia merasakan itu terjadi di sini saat ini sekarang. Jadi kalau telepati itu kan kita menghadirkan wajah orang yang kita mau sampaikan pesannya di depan muka kita. Dan kita berkomunikasi sama dia seakan memang dia ada di depan kita. Kita sampaikan pesan lalu berikan 10 keuntungan. Nah, pada saat menyampaikan 10 keuntungan, gambarkan orang itu tersenyum senang gitu, dikasih 10 keuntungan sama kita. Dan bayangkan dia mengangguk dan salaman. Nah, sepertinya di fase Mbak Fani melakukan itu, dia ngeblend banget gitu. Makanya di hari yang sama cuma dalam hitungan jam terjadi transferan. Oke. Nah, jadi sekali lagi bahwa di Abundant Revolution, perubahan besarnya itu akan terjadi ketika teman-teman juga sudah melakukan habit-habit ya, 30 hari, aktivitas 30 hari yang senantiasa harus dipraktikkan oleh semua peserta. Jadi nanti bagi sahabat-sahabat yang ingin mengalami bagaimana keseruan di kelas Abundant Revolution dengan keilmuan yang pokoknya worth it banget yang disampaikan oleh Teh Feby gitu ya. Silakan nanti bisa join di tanggal 20 Maret gitu ya. Masih ada sekitar 50 seat ya. Silakan teman-teman join. Kalau yang misalnya, Mas, aku pengen join tapi belum ada uang gitu ya, bisa ikut tanggal 14 besok ya, kayaknya tanggal 14 ini besok ya. Iya, besok bisa join teman-teman ya. Oke.